Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat kepada Himpunan Dai Muda Indonesia yang dipimpin oleh Al-Habib Idrus Salim Al-Jufri MBA yang telah melantik di 17 wilayah provinsi di seluruh Indonesia, sehingga sekarang Himpunan Dai Muda Indonesia genap ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Di momentum Tahun Baru Hijriah 1443 ini dan hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, saya mengajak dai muda untuk terus dimanapun berada berkontribusi menguatkan semangat kebangsaan, semangat ukhuwah antara warga Indonesia, tentu dengan menyampaikan dakwah-dakwah yang wasatiyah, yang ramah, dan terus menguatkan keukhuwahan. Di tengah pandemi ini juga saya ingin menitipkan agar disampaikan pesan-pesan untuk melindungi kesehatan kita dalam ibadah-ibadah keumatan, dan doakan agar pandemi ini lekas usai dan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Sekali lagi selamat atas kegiatan dan atas kesuksesan organisasi Himpunan Dai Muda Indonesia. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fi dinik wa alimna ma yanfa'una wa razuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini kita kembali di kegiatan ngaji bareng Kitab Arba'in Nawawi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Anam, melanjutkan pembahasan pekan sebelumnya tentang Islam, iman, dan ihsan. Insya Allah dalam 1 jam ke depan akan dijelaskan oleh Ustadz Khairul Anam, tapi sebelum itu silahkan di follow kegiatan-kegiatan kami, info-info terbaru dari HDMI Jatim di fanpage HDMI Jawa Timur, dan juga di Instagram follow @daimuda.jawatimur, dan juga semua rekaman kajian ngaji bareng ini akan di-upload di channel YouTube HDMI Jawa Timur. Baik, tanpa berlama-lama lagi kami serahkan kepada Ustadz Khairul Anam. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhwati azani Allah wa iyyakum, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita, terlebih karunia iman dan Islam merupakan kenikmatan yang tertinggi yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Karena iman dan Islam ini merupakan gerbang utama
untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yaitu surga. Para jamaah ikhwas sekalian rahmani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab yang menjelaskan ajaran Islam secara global. Oleh karenanya, kitab yang berisi 42 hadis ini merupakan fondasi pertama bagi kita yang ingin memahami Islam lebih dalam lagi. Dalam kitab Arba'in Nawawi ini mengumpulkan segala macam ajaran Islam, mulai dari tauhid, kemudian ibadah, sampai dengan muamalah. Ikhwas sekalian rahmani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah masuk ke hadis kedua, dan hadis kedua ini belum selesai. Artinya di sore hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan yang masih di bab 2, di hadis yang nomor 2. Hadis yang membahas Islam, iman, dan ihsan. Yang ketiga-tiganya ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ad-din atau agama. Sehingga di akhir hadis itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Dia itu adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Setelah Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mal Islam, mal iman, wa mal ihsan?" Apa itu Islam, iman, dan ihsan, serta ciri-ciri hari kiamat. Para jamaah ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini slide ini kayaknya sudah ini ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita masuk pembahasan yang selanjutnya. Baik, iman ini kita review sebentar. Kemarin sudah kita jelaskan. Iman secara bahasa artinya membenarkan atau tasdik. Adapun secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Rukun iman ini wajib diyakini oleh setiap muslim. Barang siapa yang mengingkari salah satunya, maka dia telah kafir. Rukun iman mulai beriman kepada Allah sampai dengan beriman kepada takdir baik dan buruk, itu wajib kita imani sebagai seorang muslim. Maka barang siapa yang mengingkari dari salah satu rukun iman ini, maka hilanglah iman yang ada di dalam hati. Kita lanjut. Iman bisa bertambah dan berkurang. Nah, ini adalah pengertian iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Di pertemuan yang pertama, hadis pertama sudah saya singgung ini. Apakah amal soleh bagian dari iman? Maka jawabannya iya. Amal soleh adalah bagian dari iman. Sehingga pengertian iman tadi di atas adalah mengamalkan dengan anggota badan. Dan mengamalkan dengan anggota badan inilah yang disebut dengan amal soleh jika sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan ikhlas mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak sekali dalil yang menyatakan bahwasanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena firqah-firqah atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya
mengatakan bahwasanya iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Artinya jika bagian iman itu hilang, maka hilanglah iman secara total. Sehingga konsekuensinya dari keyakinan bahwasanya iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang adalah takfir secara serampangan atau mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan. Sehingga orang yang melakukan perbuatan maksiat, dosa besar, maka dia telah kafir. Yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Al-Khawarij. Kemudian Mu'tazilah, walaupun Mu'tazilah mengatakan al-manzilah bainal manzilataini, pelaku dosa besar itu selama hidup di dunia tidak dikatakan kafir, tidak pula mukmin, akan tapi ketika dia meninggal dunia dan belum bertaubat dari dosa besarnya itu, maka dia kekal di neraka. Endingnya sama dengan Khawarij. Kalau Khawarij sudah dikafirkan tuh pelakunya sejak di dunia. Kalau Mu'tazilah tidak. Tetapi akhirnya di akhirat, ya Mu'tazilah dan Khawarij meyakini sama-sama pelaku dosa besar kelak kekal di neraka. Ini salah satu dalilnya, wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Jadi imannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan imannya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lainnya tidaklah sama. Karena konsekuensi dari iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, berarti iman kita sama dengan imannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini secara logika pun nggak masuk akal. Orang yang paling fasik selama dia beriman, maka keimanannya sama dengan imannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang kedua adalah surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar atau gemetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Itu tulisan bertambahlah iman mereka. Jadi iman bertambah karena ketaatan dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan. Bahkan iman bisa hilang secara total karena kemaksiatan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjelaskan bahwasanya beberapa dosa besar ada yang mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam, yaitu dosa kekufuran, kufur besar, syirik besar. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketiga adalah bahwasanya kalau dua ayat di atas menjelaskan iman bisa bertambah. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini menjelaskan iman itu bisa lemah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaan. Jika dia adalah seorang penguasa, jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya, dengan menasihati dengan cara yang bijak. Wajadilhum billati hi ahsan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara hikmah, tahu tempatnya. Tahu harus ngomong dengan apa orang ini supaya bisa menerima dakwah kita. Fa illam yastati, kalau berbicara tidak bisa karena mungkin belum tahu ilmunya atau karena uzur-uzur yang lain yang secara syar'i ditolerir, fa illam yastati fa biqalbihi, minimal kemungkaran yang ia lihat di hadapannya hendaknya dia ingkari dengan hatinya. Dan ketika orang sudah melihat kemungkaran tidak bisa mengubah dengan kekuasaannya,
tidak bisa mengubah dengan nasihat, dengan ucapannya, hanya bisa mengingkari dengan perbuatan hatinya, maka ketika itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wadhalika af'aful iman. Dalam kondisi itu adalah selemah-lemah iman. Jadi iman yang paling lemah adalah ketika seorang hamba melihat kemungkaran, dia hanya bisa mengingkari. Yang jadi masalah adalah melihat kemungkaran tetapi hatinya tidak cemburu dengan kemungkaran itu. Ini segera kita introspeksi diri kita. Segera memperbanyak istighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kemungkaran dan tidak bisa mengubah, hanya bisa mengingkari dengan hati, kata Rasul, imannya sudah sangat lemah, artinya turun imannya, tidak kuat lagi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman bisa berkurang. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini terkait rukun iman. Beriman kepada Allah sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya beriman kepada Allah adalah meliputi 4 perkara yang penting, yaitu al-iman biwujudillahi azza wa jalla. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang ada walaupun tidak bisa kita lihat. Dan Allah sudah menyatakan kepada Nabi Musa, lantaroni, kamu tidak akan pernah bisa melihat. Di dunia maksudnya. Adapun nanti di akhirat, di surga nanti, maka penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang ihsan adalah al-husna wa ziyadah. Al-husna di sini ditafsirkan oleh para ulama, semua sepakat adalah surga wa ziyadah, dan tambahan dari masuk surga yaitu ru'yatullahi fil jannah. Itu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Yang kedua adalah al-iman bi rububiyatihi azza wa jalla, itu mengimani bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, memiliki alam semesta ini, kemudian mengatur seluruh alam semesta ini tanpa terkecuali. Maka barang siapa yang mencabut hal ini dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah, maka orang ini telah keluar dari Islam. Misalkan meyakini ada yang bisa mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Yang ketiga adalah al-iman bi uluhiyatihi azza wa jalla. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan ini adalah ikrar kita, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-iman bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, yaitu mengimani bahasanya Allah mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluknya walaupun penamaannya sama. Allah nyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, surat Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya sifat kasih sayang, sebagaimana makhluk juga punya sifat kasih sayang. Akan tapi kasih sayang makhluk dengan kasih sayang Allah tidaklah sama. Jangankan kepada Allah, antar makhluk saja beda. Bahkan kita dapati sebagian orang tua kasih sayangnya kepada anaknya terhadap nggak sama. Anak pertama dan anak kedua tidak sama, atau anak laki-laki dan anak perempuan perlakuannya tidak sama. Ada orang tua yang lainnya yang sama memberikan kasih sayang. Artinya kan berbeda, apalagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah ditegaskan, dikuatkan lagi di ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang kufu, setara dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala mencakup beberapa perkara, yaitu mengimani bahwasanya mereka punya nama-nama tertentu di antara mereka. Sebelum itu tentunya al-iman biwujudihim, mengimani bahwasanya mereka benar-benar ada walaupun kita tidak bisa melihat. Karena para malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Yang kedua adalah al-iman biman alima min ismi min asma'ihi, yaitu mengimani nama-nama mereka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah malaikat Jibril, ya, malaikat Munkar dan Nakir, Malakul Maut, ya, dan malaikat-malaikat yang lain yang telah Allah sebutkan namanya. Kita wajib mengimani bahwasanya nama itu adalah nama-nama malaikat. Adapun malaikat yang lain yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani secara global. Bahwasanya malaikat Allah itu sangat banyak, jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu hadis bahwasanya setiap hari malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 70.000 malaikat di arsy sana, di atas. Kemudian setelah berlalu hari itu mereka pergi dan tidak akan kembali selama-lamanya. Datang lagi 70.000 malaikat lagi, terus itu mulai mereka diciptakan sampai hari kiamat. Berapa banyak mereka? Al-iman bima alimna min sifatihim. Yang ketiga adalah konsekuensi dari beriman kepada malaikat, mengimani bahwasanya mereka punya sifat-sifat tertentu. Di antara sifat mereka adalah la ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa bosan. Jika malaikat malaikat Jibril misalkan, Allah tugaskan menyampaikan wahyu, tugas beliau hanya itu. Dan tidak akan pernah salah alamat. Seperti keyakinannya Syiah yang menyatakan bahwasanya salah alamat tuh malaikat Jibril. Seharusnya ke Ali radhiyallahu anhu kok malah nyasar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah memberikan gelar kepada malaikat Jibril dengan Al-Amin, yaitu yang amanah, yang menjaga amanah, tidak pernah khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha. Itu mengimani pekerjaan mereka. Ada malaikat membagi rizki, ya fokusnya hanya membagi rizki saja, tidak ngurusi malaikat yang lain dan tidak pernah merasa bosan. Ada yang malaikat yang hanya bertasbih saja, atau hamalatul arsy, ada malaikat yang membawa, yang memikul arsy. Dan tidak merasa bosan itu. Karena mereka tidak punya nafsu. Kemudian selanjutnya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya apa? Kita harus meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut benar-benar Allah turunkan kepada para rasulnya. Di antaranya kitab Zabur, kitab Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Makanya keyakinan kita yang pertama terkait iman kepada kitab adalah al-iman bi anna nuzulaha min indillah. Bahwasanya kita mengimani dengan sebenar-benarnya semua kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua al-iman bima alimna min ismihi. Itu kita mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut yang telah Allah berikan namanya, yang tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha, yaitu membenarkan semua berita yang dikabarkan oleh kitab-kitab tersebut. Dan yang keempat adalah al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha, yaitu mengamalkan isi di dalam Alkitab selama isi tersebut belum dimansuh oleh syariat. Belum dimansuh itu artinya belum dihapus oleh Allah, belum diangkat.
Karena dalam ilmu Al-Quran itu ada nasikh dan ada yang mansukh. Nasikh dan mansukh itu adalah hukum yang lama, kemudian dinasakh. Hukum yang kedua namanya nasikh. Hukum yang pertama tidak berlaku. Nah, maka Al-Quran adalah nasikhun li jami'il kutub. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghapus syariat semua yang dibawa oleh kitab-kitab terdahulu. Artinya, kita hanya bisa mengimani, membenarkan isi syariat Al-Quran saja. Dan kita tidak boleh mengamalkan syariat selain syariat Al-Quran. Tidak boleh mengamalkan yang di dalam Injil, Zabur, Taurat. Tidak boleh kita amalkan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Kalau seandainya Musa alaihi salam hari ini masih hidup, ma wasi'ahu, tidak akan diizinkan untuk menyebarkan syariatnya, untuk meluaskan syariatnya, illa an yattabi'ani, melainkan dia harus mengikuti syariatku. Itu penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian syariat-syariat umat terdahulu dibawa oleh syariat Islam dan sekarang masih dipakai, seperti syariat khitan, ya, kemudian syariat hukuman bagi pelaku zina, dan seterusnya. Maka kita hanya bisa mengamalkan yang disetujui oleh Al-Quran. Jadi syariat umat-umat terdahulu yang tidak disetujui oleh Al-Quran, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Bagaimana bentuknya, konsekuensinya? Al-iman bi anna risalatahu haqqun minallahi ta'ala. Mengimani bahwasanya risalah yang mereka bawa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari satu risalah mereka, maka dia telah kafir. Misalkan Taurat bukan syariatnya Nabi Musa, kafir itu orang-orang seperti itu. Injil bukan syariatnya Nabi Isa, tentunya adalah Injil yang dahulu, bukan yang sekarang. Dan Taurat yang dulu bukan Taurat yang sekarang, kalau seandainya Taurat masih ada. Itu benar-benar syariat dari Allah yang telah Allah turunkan untuk umat-umat terdahulu. Al-iman biman alimna min ismihi. Yang kedua adalah mengimani nama-nama mereka. Karena ada sebagian yang tidak disebutkan namanya, ada sebagian yang disebutkan. Kalau disebutkan, maka kita wajib mengimani nama-nama tersebut tanpa boleh mendustakan. Adapun yang tidak disebutkan namanya, maka kita jangan membebani diri kita untuk mencari nama-nama mereka. Kita mengimani bahwasanya para rasul dan nabi benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Membenarkan berita-berita yang datang dari mereka. Tentunya kalau hari ini kita hanya bisa membenarkan berita yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-amal bi syariatihi, dan yang terakhir adalah mengamalkan syariatnya. Dan hari ini yang bisa diamalkan adalah syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Tuhan kamu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus perkara, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka pertikaikan, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak merasa berat dari keputusan yang telah engkau putuskan, mimma qadaita, yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah dan tunduk terhadap keputusan yang telah engkau putuskan. Karena keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hak, kebenaran, walaupun mungkin sebagian keputusan beliau tidak bisa dijangkau oleh akal manusia.
Wong kita aja itu terkadang tunduk dan patuh kok terhadap aturan misalkan perusahaan tanpa perlu bertanya kenapa seperti ini seperti ini. Anggaplah kita misalkan yang SD ya, kita dulu masih SD atau sekarang punya anak SD. Masuk SD itu seragamnya yang atas putih, yang bawah merah. Pernah nggak kita tanya, kenapa harus putih dan merah? Nggak pernah, tapi kita patuh. Itu aturan manusia. Lalu kenapa ketika aturan Allah datang, ketika aturan Rasulullah SAW, kita banyak protes? Padahal itu maksum, dan aturan manusia tidak maksum. Makanya dalam perkara-perkara syariat yang akal kita tidak bisa menjangkau, kita hanya bisa taslim, pasrah, tunduk dan patuh dan meyakini keputusan itu hak, benar. Coba tuh misalkan kalau seandainya pemerintah memberikan kesempatan untuk kita protes, kenapa anak SD itu bajunya putih dan merah. Berbagai macam kita protes sesuai dengan keinginan kita. Misal, kita kan Indonesia merah putih, seharusnya yang atas merah yang bawah putih. Kenapa kok kebalik kayak Polandia misalkan? Nanti seperti itu nanti. Kenapa lampu merah itu berhenti? Lampu kuning itu persiapan. Lampu hijau itu kemudian jalan. Kok nggak dibalik misalkan? Ya gampang kita menjawabnya sebenarnya. Kalau ingin dibalik silahkan kamu jadi presiden dan atur itu aturan. Kan gitu. Seolah-olah apa? Kalau kita banyak protes terhadap syariat ini, seolah-olah ingin menegaskan kalau Anda ingin mengubah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, silahkan Anda jadi Tuhan. Kan gitu. Makanya hati-hati. Ya. Kalau kita belum mampu karena ada uzur-uzur tertentu, kita banyak istighfar kepada Allah dan meminta agar Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dan antum, saya dan Anda semuanya, saya sangat meyakini kita banyak sekali melanggar syariat. Artinya kita sering berbuat maksiat dalam sehari 1 kali 24 jam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kelima, rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir ini ada beberapa pembahasan yang yang panjang, hanya saya singkat saja. Beriman kepada hari akhir ini mempunyai beberapa perkara. Yang pertama, al-imanu bil ba'ats. Itu beriman bahasanya nanti ada hari kebangkitan. Semua orang yang meninggal dunia akan Allah bangkitkan, mulai dari Allah menciptakan yang paling awal sampai dengan makhluk manusia ataupun jin yang paling akhir. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai kami memulai awal khalqin, awal penciptaan, nu'idu, kami mengembalikan mereka. Kami mengembalikannya. Artinya sekarang manusia yang sudah dimakan jasadnya, yang sudah dimakan tanah, tinggal tulang belulang saja, nanti akan Allah bangkitkan semuanya tanpa cacat sedikit pun. Yang kedua adalah al-iman bil hisab wal jaza. Beriman bahwasanya nanti di hari akhir ada hisab, perhitungan. Seluruh amal manusia sejak dia balik sampai meninggal dunia, sejak dia menjadi makhluk mukallaf yang dibebani oleh syariat, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali beberapa orang saja yang bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada 70.000 orang itu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yadkhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk bleng. Wal jaza, dan hari pembalasan. Jadi apa yang mereka tanam di dunia ini, di akhirat kelak mereka akan merasakan panennya. Kalau yang mereka tanam adalah keburukan, maka hasilnya adalah keburukan. Jika yang mereka tanam adalah kebaikan, maka yang mereka dapat adalah kebaikan. Dan kebaikannya
adalah lebih daripada apa yang mereka dapat di dunia. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari golongan laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang sangat baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malu, dan pasti akan kami balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, sebelum itu, sebelum di hari akhir, ada namanya alam barzah. Itu masuk juga bab iman kepada hari akhir. Di alam barzah ini adalah alam penantian setelah makhluk Allah Subhanahu wa taala masa hidupnya di dunia habis, maka dia akan translate di alam barzah. Sampai dengan menunggu nanti hari dibangkitkannya. Di situ nanti akan ada azabul qabr wa na'imi. Itu ada azab kubur dan nikmat kubur. Makanya di antara sekian perkara yang bisa, di antara sekian perkara yang bisa mendatangkan siksa kubur itu banyak sekali. Kalau mau lebih jelasnya nanti antum bisa merujuk ke kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah karangan Al-Imam As-Safarini rahimahullah taala. Itu sekitar 10 atau lebih penyebab orang disiksa di alam kubur. Tetapi yang paling banyak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang disiksa di dalam kubur karena kencing sembarangan. Setelah kencing tidak bersuci. Maka hati-hati bagi kita semua, karena ini perkara yang kayaknya sudah ma'ruf ya, sudah dianggap biasa oleh sebagian orang. Maka ciri-ciri terminal, ciri-ciri terminal di Indonesia seperti pesing. Ya, artinya kan di situ orang kencing sembarang, padahal ada toilet, banyak pula toiletnya. Kita sering tuh mungkin di perjalanan, ya, tiba-tiba di pinggir ada orang kencing misalkan. Ini penyebab utama orang diazab di alam kubur. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, yaitu mengimani bahwasanya, mohon maaf ini ada musik di tetangga, ini masuk nggak? Halo? Boten Ustaz. Alhamdulillah, ini di sebelah ini ada acara hitanan dan ada musik, nyampe di rumah lumayan tinggi, barangkali masuk. Kalau nggak masuk alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Jadi beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang secara ringkas dapat kita gambarkan bahwasanya semua aktivitas kita semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak tahu takdir kita itu apa. Kewajiban kita adalah sebagai seorang hamba adalah berusaha mengambil sesuatu yang memberikan manfaat untuk kita, dunia kita dan akhirat kita, dan berusaha membendung segala macam keburukan ya yang mendatangkan keburukan di dunia maupun di akhirat. Kita tidak tahu ketetapan Allah itu adalah rahasia Allah. Kewajiban kita adalah berusaha mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma ciri-cirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassar lima huwa makhluqun lahu, atau lima huwa khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju takdir dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia diciptakan menjadi penghuni neraka, Allah mudahkan dia, naudzubillah min dzalik, jalan menuju neraka. Sehingga sepanjang hidupnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau barangkali sepanjang hidupnya dia beramal saleh, di akhir hayatnya dia berbuat maksiat dan su'ul khatimah. Karena ada tuh dalam hadis Arba'in Nawawi, antara dia dan surga sudah sejengkal, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia menjadi penghuni neraka, atau sebaliknya. Antara dia dengan neraka sudah sejengkal, akan tapi menjelang hidupnya itu kemudian dia beramal soleh, bertaubat dan beramal soleh, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi penghuni surga. Dan kita nggak tahu kapan kita wafat.
Maka saya dan antum ini nasihat ini cukup juga untuk saya sendiri. Kita berusaha untuk 1 kali 24 jam beramal soleh, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salah, segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah tentang bab ihsan. Sebelum kita masuk terkait bab ihsan, maka Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah ta'ala menjelaskan terkait masalah iman dan Islam. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya fassaral iman biqaulihi an tu'mina billahi ta'ala wa malaikatihi ila akhirih. Kemudian beliau mengatakan hadza bayanu aslil iman wa huwa tasdiqul batin. Wa bayan aslil Islam wa huwa al-istislam wal inqiyadul zahir. Jadi di sini Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala dalam Syarah Arba'in Nawawi menjelaskan iman dan Islam berbeda. Apa itu iman? Iman adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Makanya kita lihat rukun iman semuanya itu, semuanya berkaitan dengan yang gaib. Ya. Beriman kepada Allah sampai dengan beriman kepada qadar dan qadar itu adalah amal batin. Dan kemudian dibuktikan dengan amal zahir. Amal zahir itulah dimaksud dengan Islam. Konsekuensi dari beriman kepada Allah itu apa? Konsekuensi dari beriman kepada Rasul itu apa? Yaitu lahirlah amal saleh. Intinya seperti itu. Yang disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan al-iman wal Islam yajtami'ani wa yaftariqan. Wa anna kulla mu'min muslim wa laysa kulli muslim mu'minan. Iman dan Islam terkadang yajtami'an mempunyai makna yang satu. Jadi iman disebut dengan Islam, Islam pula disebut dengan iman. Terkadang iman mempunyai makna yang berbeda, yaftariqan. Iman adalah amalan batin, sedangkan Islam adalah amalan zahir atau amalan lahir. Kapan? Ya, para ulama seperti ini. Jika iman dan Islam ada dalam satu redaksi, maka iman dan Islam mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, di dalam hadis ini kan iman dan Islam satu redaksi itu. Iman dan Islam apa satu redaksi. Ketika iman dan Islam beda redaksi, misalkan satu redaksi hanya disebutkan iman atau disebutkan Islam saja, maka Islam adalah iman, iman adalah Islam. Makanya di hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-iman bid'un wa sittun أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Iman mempunyai 60 sekian atau 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. La ilaha illallah kan rukun Islam. Tapi Nabi menganggap itu sebagai iman. Artinya iman adalah Islam, Islam adalah iman. Wa adanaha imatatul adza 'anil tariq. Iman yang paling bawah adalah menyingkirkan gangguan di jalan, duri, paku dan yang lainnya. Dan itu adalah amalan lahir, bisa dilihat oleh orang. Islam pula itu. Tapi Rasulullah mengatakan syu'batun minal iman, bagian dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan merasa malu juga sifat bagian dari iman. Dan sifat malu letaknya di mana? Di hati. Di sini Rasulullah menegaskan di hati dan lahir dan zahir sama-sama iman. Ya sama-sama Islam. Seperti itu. Misalkan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah di sisi Allah adalah al-Islam. Mencakup iman dan Islam mencakup amalan lahir dan batin. Dan pembedaan iman dan Islam ketika satu redaksi ini juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surah Al-Hujurat itu, kalau nggak salah ayat 14 itu, waqalatil arabu amanna, dan orang Badui berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amanna, kami beriman.
Langsung Allah menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "lam tu'minu," kalian belum beriman, "walakin qulu aslam," tapi katakanlah aslamna, kami seorang muslim. Kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang Islam. Kalau seandainya iman dan Islam sama, maka Allah tidak akan menegur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah bab ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah langsung Rasulullah memberikan pengertian, engkau hendaknya beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat. Di sini ada dua perkara, dua poin. Beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Dan ini puncak yang paling tinggi dari ihsan. Dan ihsan yang kedua di bawahnya adalah, kalau kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. CCTV Allah 1x24 jam tidak pernah lengah. Maka al-ihsan ini para ulama tazkiyatun nafas membahas dalam bab muraqabatullah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Bahwasanya tidak ada satu detik pun dari perbuatan manusia kecuali Allah akan mengawasinya 1x24 jam. Para jamaah khasilah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan setelah itu terkait masalah ketika ditanya oleh Jibril tentang akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepada wahai Muhammad kapan itu hari kiamat terjadi. Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Apa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, fa akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku ciri-ciri hari kiamat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ciri yang kedua adalah engkau melihat al-hufatal urat, orang yang tidak pakai alas kaki, al-urat tidak punya baju, al-alata yang sangat miskin, ri'a asya' penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, yaitu saling berlomba meninggikan bangunan. Ini sifat menunjukkan orang itu sangat miskin ketika itu. Kemudian Allah berikan dia kekayaan sehingga mampu membangun bangunan yang sangat tinggi. Sampai Rasulullah memberikan sifat al-hufat, nyeker, bahasa Jawanya itu, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Al-urata, bertelanjang, artinya nggak mampu tuh saking beli pakaian untuk menutupi auratnya. Al-ala, sangat miskin. Ri'a asya, penggembala kambing. Jadi dulu tuh ciri-ciri orang miskin itu penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Tsumman talaqa falabitha maliyan. Kemudian orang itu pergi, dan setelah beberapa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi yang datang itu adalah Jibril, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi agama ini, bingkaian agama ini disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada al-Islam, amalan lahir, al-iman, amalan batin, dan kemudian al-ihsan, puncaknya adalah al-ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, atau Allah pasti melihatnya. Sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama menafsirkan ciri-ciri apa itu hari kiamat, diantaranya adalah antalidal amatu rabbataha,
seorang budak perempuan melahirkan tuannya, ini para ulama mengartikan beberapa tafsiran. Di situ kira-kira kurang lebih ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah al-murad bihi an yastawili al-muslimun ala biladil kufur fayathuru tasarri fayakunu waladul amati min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li syarafihi bi abihi. Nah, pengertian pertama seorang budak perempuan melahirkan tuannya di sini adalah yang dimaksud nanti ciri-ciri hari kiamat adalah ketika kaum muslimin menguasai negara-negara kufur, entah itu dengan pedang ataupun dengan selain pedang, maksudnya entah dengan peperangan ataupun bukan dengan peperangan, atau bisa disebut dengan futuhat, ya seperti Fathu Makkah itu kan penaklukan kota Makkah tanpa terjadi peperangan, artinya dikuasai itu biladul kufur, ya negara orang-orang kafir dikuasai orang-orang muslim. Fayathuru tasari, tapi di sini mengindikasikan ada peperangan. Buktinya apa? Fayathuru tasari, banyaknya orang yang ditangkap, tawanan. Nah, tawanan ini ketika ditangkap oleh kaum muslimin ketika mereka kalah, maka tangkapan ini diserahkan kebijakannya kepada al-imam atau pemimpin yang tertinggi ketika itu. Mungkin dilepaskan tanpa syarat, mungkin dilepaskan tanpa syarat, atau mungkin dibunuh. Nah, tergantung kebijakan imam yang kira-kira yang memberikan maslahat itu bagaimana. Nah, di antara mereka ada yang jadikan budak. Nah, budak perempuan itu kan ketika dimiliki oleh tuannya, maka dia boleh dalam Islam itu boleh digauli. Karena dalam Islam itu seorang budak yang hamil dari tuannya itu dia punya kesempatan untuk bebas nanti. Ya, untuk bebas menjadi bukan budak lagi. Kapan? Ketika tuannya meninggal dunia, maka dia otomatis bebas. Nah, ketika seorang tuan ini menggauli budaknya, kemudian hamil dan melahirkan, anak yang lahir ini akan menjadi tuan dari ibunya. Ibunya budak, anaknya bukan. Ada yang mengartikan seperti itu. Jadi anaknya kedudukannya seperti tuannya itu, yaitu bapaknya. Ya, bapaknya orang yang merdeka, berarti anaknya merdeka. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah an tafsuda ahwalun nas hatta yabi'as sadata ummahati auladihim atau hatta yabi'as sadatu ummahati auladihim wa yakthuru taradduduhunna fi aidil mushtarin farubbama ishtaraha waladuha wala yash'uru bidzalika fa'ala hadha alladhi yakunu min asyrafis sa'a ghalabatul jahli bitahrimi bai'ihin. Makna yang kedua adalah manusia banyak orang yang sudah rusak itu akhlaknya, sehingga sebagian tuan itu menjual budaknya, ya menjual budaknya. Nah, boleh jadi karena sudah dijual beli kemana-mana, pindah tangan, sehingga tidak bisa mengetahui. Boleh jadi anak tadi membeli ibunya tanpa dia ketahui kalau ternyata itu ibunya, sehingga ibunya menjadi budak disuruh kemana-mana tanpa diketahui. Di sini kemudian Imam Ibn Zaki Al-Aid mengatakan ghalabatul jahl, dan sebab utamanya adalah karena kebodohan yang sudah merajalela. Dan yang ketiga, mana yang ketiga adalah an yakthurul uquq fil aulad. Banyak sekali kedurhakaan yang dilakukan oleh anak, dan hari ini banyak kita lihat. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah al-'afiyah wassalamat. Fayu'amilul walid ummahu mu'amalata sayyid amatahu. Sehingga anak yang durhaka ini memperlakukan ibunya seperti seorang tuan memperlakukan budak perempuannya. Ya, pokoknya disuruh kemana-mana lah, dihinakan, tidak dimuliakan. Dihinakan, tidak dimuliakan. Dan yang ciri yang kedua tentunya ciri-ciri hari kiamat banyak. Ini yang Rasul sebutkan cuma 2. Yang kedua adalah wa antaral hufatal uratal ala tari'a asya yatatawaluna fil bunyan. Intinya orang-orang miskin menjadi orang kaya dan kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan.
Kemudian di sini Imam Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan fil hadis karahatu ma la tad'ul hajah ilaihi min tatwilil bina'i wa tasyyidi. Di dalam hadis ini menunjukkan dimakruhkan meninggikan bangunan tanpa adanya hajah, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Hanya bermewah-mewahan. Artinya apa? Meninggikan bangunan boleh. Ya, hari ini beberapa lembaga pendidikan misalkan di kota-kota besar terutama kayak Surabaya dan Jakarta meluas itu susah sekarang. Yang susah apa? Meninggi. Apa yang gampang apa meninggi? Jadi sejak awal mereka dapat tanah itu pencakarnya itu sudah dikuatkan untuk dikira-kira sekian tingkat nanti. Udah dipikir itu. Karena apa? Nggak mungkin diperluas, hanya bisa ditinggikan. Ini kan ada hajah, ada kebutuhan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Adapun menghambur-hamburkan uang untuk meninggikan bangunan tanpa adanya hajat, maka di sini oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id dikatakan makruh. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, sudah 16.55 ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang perlu didiskusikan, tafadhol. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Mas Rufa, tafadhol. Jazakallahu khair kepada Ustadz Khairul Anam atas penjelasannya. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan mungkin bisa raise hand, unmute, atau bisa diketik di kolom komentar. Kayaknya ini yang hadir ini para masyayikh ini. Ustadz Tajun ya. Ya, alhamdulillah saya ketemu sama Ustadz Khairul Anam. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan video. Ini Ustadz yang ingin saya diskusikan adalah terkait pada sore hari ini kan tentang sa'a ya, tanda-tanda hari kiamat. Sementara kita sekarang menemukan ya fenomena di mungkin tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini banyak permunculan ya saya tanpa menyebutkan nama ada para tokoh-tokoh agama itu yang berceramah tentang kiamat dan memprediksi sampai tingkat kepastian gitu. Maksudnya tanda-tanda kiamat kan banyak memang disebutkan Rasulullah, tapi banyak kita temukan ada beberapa ustadz yang memastikan kalau tanda ini cocok dengan peristiwa ini, tanda ini dan cocok dengan peristiwa ini. Salah satunya dulu saya ingat sekali waktu Ramadan 1441 ya kalau nggak salah, itu ada yang prediksi bahwa ini Ramadan tahun ini akan terjadi dukhon. Ternyata tidak muncul gitu, dan ustadznya sendiri mengakui merevisi pendapatnya. Tanyakan adalah mungkin bisa antum jelaskan bagaimana kaidah dalam memahami asyratus sa'ah ini, tanda-tanda hari kiamat ini. Apakah bisa kita menghukumi suatu peristiwa lalu cocokkan dengan hadis, ataukah ada kaidah-kaidah tertentu dalam menafsiri atau memahami asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat? Terima kasih. Ini mungkin saya bisa mengatakan seperti kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Ini yang bertanya sudah tahu jawabannya. Jadi mohon izin nanti kalau ada silakan boleh ditambahi Ustaz Tajun. Intinya kalau saya pribadi mengatakan saya pribadi saja, kita nggak usah capek-capek memikirkan tanda-tanda hari kiamat. Yang paling utama adalah madza a'datta laha, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat? Itu. Karena ada itu orang yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bertanya di redaksi yang lain, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan kiamat itu datang? Kemudian Rasulullah balik tanya tuh sebelum jawab. Dan tentunya Rasulullah kan nggak tahu kapan terjadinya. Rasulullah kembali bertanya, madza a'datta laha? Apa yang kamu siapkan menyebut hari kiamat? Dia mengatakan, hubbullahi wa rasuli. Saya hanya menyiapkan bekal, saya mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Karena mencintai Allah dan mencintai Rasulnya kan konsekuensi mengikuti aturan dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
anta ma'aman ahabba. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Wah, luar biasa ini ya. Ini juga sebelum menjawab, hati-hati kita mengidolakan seseorang. Apalagi mengidolakan laki-laki itu rata-rata ya pengagum sepak bola. Hati-hati ya, sampai kemudian mengikuti apa itu gaya mereka dan seterusnya. Kalau senang dengan suatu klub ya silahkan. Tapi kemudian sampai memberikan walak dan barok kepada klub tersebut, nah ini hati-hati. Khawatirnya nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama mereka, di samping kanan kafir, samping kiri pemain kafir, depan pemain kafir, belakang pemain kafir. Toh seandainya mengakui pemain muslim pun, belum tentu dia dapat jaminan surga. Itu. Kemudian yang kedua, terkait mengaitkan perkara-perkara yang terjadi ini dengan diserempetkan dengan tanda-tanda hari kiamat, itu kalau menurut saya itu adalah rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu ya seperti ini ya, peramal gitu ya. Yang hal seperti ini tentunya dalam syarat kita tidak boleh melakukannya. Karena perkara-perkara yang gaib itu kita tidak boleh memastikan. Ya, kita tidak boleh memastikan. Apalagi itu sampai ke taraf hampir pasti. Ya. Maka bagi para asatid ataupun bagi para ikhwas sekalian, maka terkait mengaitkan sesuatu yang sedang yang terjadi itu kok kemudian mirip dengan tanda-tanda kiamat, jangan langsung diartikan wah ini terjadi. Kan akhirnya juga banyak yang melakukan seperti itu, meleset terus revisi. Ya, revisi berapa kali dia harus revisi itu. Sudah zaman dulu tuh mereka mengait-ngaitkan perkara-perkara itu, tapi nyatanya juga enggak terjadi. Sampai mengatakan Imam Mahdi sekarang sudah lahir, umurnya sekian tahun. Ini tahu dari mana itu? Ini perkara yang gaib ini. Maka yang paling penting adalah menghadapi hari kiamat adalah bukan mengetahui ciri-cirinya adalah bagian penting. Tapi yang terpenting adalah seperti petunjuk Nabi SAW, madza a'dadta laha? Apa yang kamu siapkan menyebut hari kiamat? Udah, kita nggak usah pikirin tuh ciri-cirinya kayak apa. Kalau kita fokus beramal soleh, saya kira kita nggak akan memikirkan hal-hal yang seperti itu. Karena itu bukan urusan kita. Toh nanti akan muncul sendiri. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokus mengurusi amal soleh kita sendiri. Supaya harapan kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal kelak di hari kiamat. Dan itu cukup untuk mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu Ustaz Tajun Nasr. Kalau ada tambahan, monggo. Tafadhol, ada yang bertanya? Ya, syukron Ustaz jawabannya. Ya, saya nggak ada tambahan ya. Saya rasa sudah cukup jelas dari penjelasan antum tadi. Masalahnya kalau saya melihat ya sering di video-video di YouTube itu kan banyak sekali pertebaran seperti itu, sampai pada tingkatan itu bahkan saya pernah menyaksikan di video itu mereka ya komunitas mereka itu sampai buat kampung akhir zaman gitu. Kampung akhir zaman yang didesain sedemikian rupa untuk mengantisipasi kalau nanti terjadi kiamat itu. Ya nggak tahu ya, yang saya saksikan sekilas seperti itu. Nah ini kan ya perlu kita jelaskan juga ke masyarakat seperti itu, sehingga mereka tidak, yang kata antum tadi, tidak terlalu fokus pada alamat-alamatnya, tapi fokus pada amalannya. Iya. Ya mungkin itu. Syukron. Iya. Kemarin ini juga saya sampai dapat mendengarkan berita ya jamaah seperti itu, ini sampai rumahnya dijual. Sampai rumahnya dijual. Ini kan aneh ini ya. Sampai seperti itu pengaruhnya, ramalan-ramalan yang belum jelas seperti itu. Pada Rasulullah SAW, seandainya kamu mengetahui besok itu hari kiamat dan di tangan kamu ini ada biji, sekarang tanam. Sampai seperti itu Rasulullah SAW. Ini malah jual rumah. Ini nasibnya kasihan orang seperti ini. Silakan MC.
Jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah. Subhanallah, pertanyaannya Ustadz Tajun dan juga jawabannya tadi juga menumbuhkan optimisme ya. Jadi sehingga kita tidak fokus di kita mempelajari, kita tahu dan juga ya mengimani akan tanda-tanda hari kiamat, akan ada hari kiamat, tapi fokus kita ada di amalan kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amalan kita, dan menumbuhkan optimisme bahwa rahmat Allah itu luas, mungkin begitu ya tambahannya Ustaz. Baik, teman-teman, alhamdulillah sore ini telah kita rampungkan materi tentang hadis kedua Arba'in Nawawi tentang Islam, iman dan ihsan, dan beberapa tentang tanda-tanda hari kiamat. Semoga kajian sore ini diridhoi oleh Allah, menjadi pemberat amal timbangan kita kelak di akhirat, dan kajian ini bisa menjadi sarana kita untuk bisa saling menjalin ukhuwah silaturahim, dan semoga ilmu yang kita dapat di majelis kali ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, bisa memperbarui, menambah iman kita, dan juga bisa menjadi jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya kita bisa istiqomah mengikuti kajian-kajian di HDMI Jawa Timur. Untuk jadwal dan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa teman-teman cek di fanpage ya, silakan di-follow di Facebook HDMI Jawa Timur, terus di Instagram @daimuda.jawatimur, dan juga rekaman-rekaman bisa dilihat di channel YouTube HDMI Jawa Timur. Baik, alhamdulillah sudah menjelang maghrib juga. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.